Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur Tuhan sudah melindungi kita, membimbing kita sampai tiba pada minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Marilah bersama-sama kita menyerahkan ibadah kita bersama dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus, agar kita dapat mempersembahkan ibadah yang harum berkenan di hati Tuhan. Marilah kita berdoa. Haleluya. Puji syukur kepadamu ya Bapa surga. Kami berterima kasih atas perlindungan, pembelaan, bimbingan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama tiba pada minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Bersama kami bersepakat untuk membangun ibadah, pelayanan dan kurban-kurban kami kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Dan sebelum itu kami bersama-sama berdoa memohon ampunan atas segala dosa, pelanggaran kami, kekurangan-kekurangan dan kekhilafan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kiranya penyucian-Mu melayakkan kami semua untuk membangun ibadah yang indah, yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk mempersembahkan ibadah dan pelayanan serta kurban-kurban kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama kita menemukan kebaikan Tuhan. Kita mau ambil satu sejenak. Kita mau merenungkan betapa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita mau merenungkan betapa Tuhan Yesus sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh Kau baik Tuhan. Sungguh Kau luar biasa. Mari bersama-sama kita mau mengangkat pujian yang menyatakan bahwa kasih-Mu Tuhan sungguh tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu, sungguh Kau baik Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Engkau tetap memelihara kami Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan.
tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami memiliki Allah yang baik. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Allah yang dahsyat seperti Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai pada hari ini ya Bapa, Engkau masih memberikan kami kekuatan. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Itu sungguh luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah kondisi saat ini ya Bapa, di tengah-tengah pandemi virus corona Tuhan, tapi kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu boleh kami rasakan setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau mengawat kami ya Bapa. Engkau Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat hari ini kita boleh bersama-sama kembali, kita mau memuliakan namanya, kita mau memuji namanya. Saat ini kita mau masuk di dalam hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
pahitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Anugerahnya kekal, sungguh luar biasa Tuhan itu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita mau siapkan pikiran kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang menyatakan, Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu. Sungguh kau luar biasa Tuhan. Karena kau berbuat di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Bapa, setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat apa yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh indah rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas semua yang Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap benih firman-Mu yang ditaburkan Bapa boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dan dinikmati banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran kami. Kami siapkan telinga kami Tuhan. Berbicara
Kita bersyukur pada Tuhan pada minggu yang ketiga ini kita telah bersama memuji menyembah Tuhan, dan inilah saat yang baik untuk kita bersama menerima kabar baik dari sabdanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Dalam beberapa pekan ini kita telah membahas tentang generasi bintang Indonesia yang Tuhan rancangkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberkati, mencurahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan memakai anak cucu kita menjadi generasi bintang Indonesia melalui berbagai keilmuan dan keahlian yang mereka miliki dan kembangkan dalam pertolongan Tuhan, sehingga mereka, anak cucu kita, menjadi generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan untuk mengalirkan rahmat Tuhan di setiap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, generasi bintang Indonesia memiliki 7 nilai fundamental yang menjadi ciri khas dari kehidupan generasi bintang Indonesia. Yang pertama adalah sehat secara rohani dan jasmani. Dan yang kedua, memiliki mentalitas yang cemerlang. Dan yang ketiga, cerdas dan berkeahlian. Pada pagi hari ini kita akan membahas hal yang ketiga ini, cerdas dan berkeahlian. Sebagai ayat mas kita di pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca di dalam Daniel pasal 1 ayat 5, 17 sampai dengan 21. Ayat 5 dan selanjutnya. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bersyukur padamu Bapa Surga atas kesempatan baik yang Kau beri bagi kami untuk menerima firman-Mu.
Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing hamba-Mu yang sederhana ini dan memberkati setiap umat-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama memahami, meyakini dengan iman teguh akan setiap pesan-pesan firman Tuhan. Dan dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat melaksanakan apa yang Kau pesankan bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita telah membaca bahwa Tuhan berkenan mempersiapkan suatu generasi bintang bagi sebuah bangsa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, generasi bintang tersebut memiliki tanda-tanda khusus dalam hidup mereka. Yang pertama, sehat rohani dan jasmani. Yang kedua, bermental cemerlang. Dan yang ketiga, cerdas dan berkeahlian. Atas kehendak Tuhan, Daniel dan teman-teman direkrut oleh Raja Nebukadnezar, dibawa pergi ke negeri Babel, dan di sana mereka harus masuk dalam pendidikan khusus untuk calon-calon pegawai kerajaan. Nah, Daniel dengan 3 temannya adalah bangsa Yehuda yang dipilih oleh Tuhan melalui seorang raja yang notabene adalah raja dari negeri Babel. Daniel dan teman-temannya direkrut untuk dididik, dipersiapkan menjadi pegawai kerajaan. Itu adalah sesuatu yang istimewa tentunya. Dan Tuhan mau memakai Daniel menjadi generasi bintang bagi bangsa yang besar, yang mana proses yang harus dilalui adalah Daniel dan teman-teman harus masuk dalam pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum peristiwa itu, Tuhan telah lebih dahulu merancangkan bagi Daniel dan teman-temannya untuk mereka diperlengkapi oleh Tuhan secara spesial, di mana ditanamkan di dalam diri sanubari Daniel dan teman-temannya benih-benih keahlian, benih kecerdasan. Itu adalah bekal atau modal dasar yang diperlukan oleh Daniel dan teman-temannya. Roh atau benih kecerdasan, roh atau benih keahlian yang spesial itu ditanamkan oleh Tuhan dalam sanubari Daniel dan teman-temannya. Itulah yang membuat mereka berempat mampu menjadi pribadi yang semangat belajar, semangat berlatih, dan mereka bertumbuh kembang maksimal dalam proses pendidikan yang ditetapkan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mempersiapkan suatu generasi bintang, Tuhan selalu memperlengkapi pribadi-pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan
lebih dahulu diperlengkapi dengan roh kecerdasan, roh keahlian, atau benih kecerdasan, benih keahlian yang spesial dalam sanubari mereka. Dan itu merupakan modal dasar bagi mereka untuk bertumbuh kembang dalam proses pendidikan, sehingga mereka akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang cerdas dan berkeahlian. Kalau kita simak orang-orang muda yang dipersiapkan oleh Tuhan menjadi mitra kerja dari Nabi Musa dalam membangun Ka'bah Allah, mereka adalah Bezalel dan Aholiab. Mereka berdua adalah pribadi yang siap sedia dibentuk Tuhan menjadi generasi bintang bagi bangsanya untuk berkarya bersama dengan Nabi Musa, membangun Ka'bah Allah, membangun tabernakel. Coba kita bersama membacanya di dalam Keluaran pasal 31 ayat 2 sampai dengan 6. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kita telah membaca Bezalel dan Aholiab ditunjuk oleh Tuhan menjadi mitra kerja dari Nabi Musa untuk membangun Ka'bah Allah, membangun tabernakel. Nah, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah memenuhi diri Bezalel dan Aholiab dengan roh keahlian, kecerdasan dalam mengembangkan rancangan-rancangan untuk benda-benda yang harus digarap menjadi piranti Ka'bah Allah. Kepada Bezalel, Tuhan memberikan keahlian untuk merancang. Kepada Aholiab diberikan keahlian untuk mengerjakan. Dan mereka bekerja bersama, mengkader orang-orang lain menjadi pendukung-pendukungnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk setiap generasi bintang, Tuhan mau mempersiapkan mereka dengan memperlengkapi, menanamkan dalam sanubari mereka roh kecerdasan, roh keahlian. Itu merupakan modal dasar untuk mereka dapat bertumbuh kembang dalam proses pendidikan sesuai dengan keilmuan, keahlian
yang diminati oleh mereka. Mereka akan bertumbuh kembang maksimal dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang cerdas, pribadi-pribadi yang berkeahlian spesial banget. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai kakek nenek, ayah dan ibu, wajib bagi kita untuk berdoa, memohon berkah dari Tuhan Yesus, Sang Sumber kecerdasan. Tuhan Yesus sebagai sumber keahlian, agar rohnya menanamkan dalam sanubari anak cucu kita benih kecerdasan, benih keahlian, sehingga ketika mereka masuk dalam proses pendidikan, di sana mereka dimampukan oleh Tuhan untuk bertumbuh kembang secara maksimal dalam proses pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan dan keahlian yang mereka minati. Dan saudaraku, dipastikan anak cucu kita akan diberkati Tuhan luar biasa, ya. Mereka akan dipersiapkan menjadi generasi bintang Indonesia yang akan dipakai Tuhan menyalurkan rahmat Tuhan ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga hidup anak cucu kita memberkati banyak orang, memberkati nusa dan bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus berdoa kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber kecerdasan dan keahlian. Mohon kepada Tuhan memberkati anak cucu kita dengan benih kecerdasan dan benih keahlian. Dan jangan lupa bahwa negara menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar yang layak bagi mereka untuk pengembangan diri mereka dan partisipasi mereka untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 10A pasal 28C ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, negara kita menjamin setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan dasar melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, agar mereka dapat bertumbuh kembang maksimal dan memperoleh manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka pribadi dan secara kolektif dapat berjuang untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kepentingan nusa dan bangsa. Karena itu, sebagai anak Tuhan,
sekaligus sebagai warga negara Indonesia, kita, kakek, nenek, ayah, dan ibu, berdoalah, berjuanglah, dan jangan lupa selalu menubuatkan tentang anak cucumu yang dirahmati Tuhan dengan benih-benih kecerdasan, benih-benih keahlian dalam sanubari mereka, sehingga mereka juga beroleh peluang yang istimewa, beroleh kesempatan istimewa untuk bertumbuh kembang dalam institusi pendidikan yang sesuai dengan minat bakat mereka, agar suatu hari mereka siap untuk berangkat maju sebagai generasi bintang Indonesia yang cerdas, generasi bintang Indonesia yang berkeahlian. Dan saudaraku, saya percaya ketika Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri, anak cucumu berangkat maju di medan laga bumi pertiwi ini, mereka berkiprah sebagai generasi bintang Indonesia yang sehat rohaninya, sehat jasmaninya, yang mentalitasnya cemerlang, yang cerdas dan berkeahlian. Wow, mereka menjadi berkat bagi masyarakat. Mereka menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Ketika Anda melihat itu, Anda akan semakin berglori kepada Tuhan. Anda akan semakin tersungkur di hadapan Tuhan karena kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tercurah bagi anak cucumu, dan mereka dipakai Tuhan luar biasa menjadi generasi bintang Indonesia. Karena itu, sejak sekarang jangan lupa setiap hari mendoakan anak cucumu. Mohon kepada Tuhan, Tuhan penuhi sanubari anakku dengan roh-Mu, roh kecerdasan, roh keahlian, yang akan menjadi modal dasar bagi mereka bertumbuh kembang dalam institusi pendidikan sesuai dengan minat bakat mereka, dan mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang sukses dengan kecerdasan dan keahlian yang diasah maksimal, dilatih, dikembangkan secara maksimal, dan mereka dapat persembahkan kepada nusa dan bangsa untuk kemajuan Indonesia. Indonesia yang makmur, Indonesia yang jaya, Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang beradab mulia. Wow, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama berdoa dan nubuatkanlah yang indah bagi anak cucumu, dan engkau akan melihat kebesaran Tuhan terjadi dalam kehidupan anak cucumu, dan mereka dipakai Tuhan menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Bapa surga, kami bersyukur Engkau telah memberikan pesan-pesan firman-Mu bagi kami, bahwa kami sebagai kakek dan nenek beroleh kesempatan, sebagai ayah dan ibu beroleh kesempatan yang istimewa untuk berdoa memohon kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memenuhi sanubari anak cucu kami dengan roh-Mu yang kudus, roh kecerdasan,
roh keahlian memenuhi sanubari anak cucu kami, menjadi modal dasar untuk mereka berproses dalam fase pendidikan, dalam institusi pendidikan sesuai minat bakat mereka, dan pada gilirannya nanti mereka akan bertumbuh kembang menjadi sarjana-sarjana yang hebat di tangan Tuhan, yang akan dipakai Tuhan mengalirkan rahmat Tuhan melalui berbagai bidang keilmuan dan keahlian untuk menjadi berkat bagi nusa dan bangsa. Oh Bapa surga, kami rindu anak cucu kami dibentuk Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi generasi bintang Indonesia. Oh terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguatkan kami semua untuk terus berdoa, menubuatkan dan berjuang untuk anak cucu kami, sehingga mereka benar-benar siap sedia, dilatih, diperlengkapi oleh Tuhan, menjadi generasi bintang Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Dwi Wayu Nugroho. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan mereka, kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya
kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Engkau telah menolong kami semua dalam rangka membangun ibadah, pelayanan, dan kurban-kurban kami. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan segala berkat dari surga. Sehat, cita-citanya dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu sekalian yang sudah berkurban, baik mereka yang berkurban, kurban persepuluhan, kurban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua. Segala berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi umat-Mu yang taat setia kepada-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa juga bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, para medis yang berjuang sebagai hamba-hamba-Mu yang bertugas dalam mempertahankan kesehatan bagi masyarakat. Oh Bapa, kiranya pasukan malaikat-Mu menjagai hidup mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat akal budi. Tuhan memberikan bimbingan bagi mereka semua. Hamba berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang bergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikat-Mu menjagai hamba-hamba-Mu, menjagai gereja-Mu, umat-Mu sekalian, agar kami tetap sehat, bahagia, sejahtera di dalam Yesus. Dan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih dengan hikmat Tuhan, dengan bimbingan Tuhan. Mereka semua dapat mengerjakan segala program-program yang sangat berguna untuk kepentingan tubuh Kristus di Kota Malang, kepentingan anak-anak Tuhan di Kota Malang, untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Tuhan memberkati dengan keselamatan, kesehatan, damai sejahtera-Mu. Shalom bagi Kota Malang. Terima kasih, dan kami berdoa bagi seluruh provinsi-provinsi di Indonesia. Tuhan melimpahkan keselamatan, kesehatan, dan damai sejahtera bagi seluruh penjuru Nusantara. Indonesia yang tercinta, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kiranya berkat dari Bapa surga mengalir berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus memampukan engkau untuk hidup taat setia, penuh hormat kepada Tuhan sebagai gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Damai sejahtera, bimbingan, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.